Halo sahabat-sahabat sekalian, sampai bertemu lagi. Kita bertemu lagi di saat yang bahagia ini. Kita akan sharing mengenai ilmu berkhotbah, khususnya hari ini adalah penjelasan dan sedikit contoh dari khotbah tekstual. Seperti yang saya janjikan di video yang lalu dalam penjelasan khotbah ekspositori, dan hari ini kita akan belajar khotbah tekstual, dan di video berikut nanti kita akan belajar tentang khotbah topikal. Nah, sahabat sekalian, sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dan berkati juga seluruh pendengar agar mereka juga berbahagia. Kami akan belajar bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk khotbah tekstual. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, saat ini kita akan belajar tentang khotbah tekstual. Mungkin sahabat-sahabat sekalian punya ayat emas atau ayat favorit, ayat yang disukai, yang dihafal. Mungkin ada berbagai macam yang kita hafal, mungkin puluhan, mungkin ratusan, atau mungkin kita hafal pasal ya, dan lain sebagainya, oleh karena kita suka membaca firman Tuhan. Nah, saat ini sahabat-sahabat sekalian, kita akan belajar. Saya share screen dulu. Oke. Baik. Baik. Ini adalah penjelasan dan contoh khotbah tekstual. Pertanyaan adalah apakah ayat-ayat yang kita sukai, ayat yang kita hafal, atau ayat emas atau ayat favorit, walaupun semua isi Alkitab adalah ayat favorit ya, karena ini adalah firman Allah, semuanya bermanfaat, semuanya berguna bagi kehidupan kita, tetapi memang ada ayat-ayat yang kita sukai, yang kita hafal ya. Seperti Matius pasal 6 ayat 33, cara dahulu kerajaan Allah dan lain sebagainya, lalu Amsal pasal 1 ayat 7, dan banyak ayat-ayat yang kita sudah hafal, yang kita sukai, dan menjadi kekuatan juga dalam diri kita. Tetapi pertanyaannya, apakah ayat itu pernah kita dalami, lalu kita membuat menjadi sebuah khotbah? Dan bisa saja satu ayat kita bisa buat khotbah kalau kita mengetiknya, ya, bisa menjadi 5 lembar atau 4 lembar atau 4 halaman maksud saya. Atau mungkin kita bisa menyampaikan hanya satu ayat 20 sampai 30 menit dalam khotbah. Nah, itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mendalami ayat tersebut. Jadi walaupun kita sudah hafal bertahun-tahun, tapi kalau kita tidak alami ayat tersebut, apa pesan Allah yang sesungguhnya, maka kita tidak akan bisa menyampaikan dalam bentuk khotbah. Oke, lalu kita masuk ke dalam penjelasan. Khotbah tekstual adalah khotbah yang berfokus pada 1-3 ayat saja. Jadi maksimal 3 ayat. Jadi bisa 1 ayat, bisa 2 ayat, bisa 3 ayat. Jadi ayat tersebut itu harus diambil dari satu pasal dan satu kitab dan satu pasal. Tidak boleh dicopot satu ayat dari Yeremia, satu ayat dari Yesaya, satu ayat dari Yeskiel. Nggak bisa. Jadi kalau dari Yeremia ya Yeremia saja. Pasal 1 ya pasal 1 saja. Jadi mungkin ayat 1-3 atau ayat 1 saja atau ayat 1-2. Begitu. Jadi nggak boleh diambil dari ayat lain. Jadi kalau kita mau membuatnya ya satu ayat maksimal 3 ayat. Jadi teks itulah yang mau kita gali. Ya, teks dari ayat itulah yang mau kita gali menjadi sebuah khotbah, menjadi sebuah naskah khotbah yang kita ketik mungkin, sehingga ketika kita khotbah kita menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan dari ayat tersebut. Lalu topik subtopik seperti yang saya jelaskan dari video sebelumnya, bahwa semua subtopik kerangka khotbah harus diambil dari ayat tersebut. Tidak boleh dicopot dari luar atau tidak boleh dari pikiran kita. Ya, pikiran kita dari luar lalu kita bawa ke dalam ayat tersebut, tidak bisa. Harus dari ayat tersebut muncul ide pokok yang mau kita sampaikan ya.
Kemudian boleh juga dimasukkan ayat lain. Jadi ketika kita membuat khotbah, kita sudah buat kerangkanya semua, lalu kita pengen ada ayat pendukung dari luar, bisa saja. Tetapi harus dipahami bahwa ayat yang kita bawa dari kitab lain, dari pasal lain maksudnya, itu hanya sebagai pendukung. Ya, contohnya tentang kasih, kita bahas begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Maka ada muncul ayat di pasal lain atau di kitab lain yang membicarakan bahwa begitu pentingnya kasih. Maka hanya kita bisa ambil ayat itu hanya sebagai pendukung saja, bukan menjelaskan ayat itu. Begitu ya. Jadi bisa ambil menurut ayat ini bahwa kasih itu sangat penting, bla 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 bla. Lalu kita kembali ke ayat yang kita bahas, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi nggak boleh lagi kita menjelaskan ayat yang kita masukkan. Bisa kita masukkan beberapa ayat, tetapi itu hanya sebagai ayat pendukung saja. Oke. Kita cara membuat khotbah sudah pasti harus berdoa, meminta tuntunan daripada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu untuk menyampaikan khotbah. Kita tidak akan mampu mengetahui apa kehendak Allah dalam ayat-ayat tersebut. Baca berulang-ulang teks ayat yang mau kita khotbahkan. Jangan hanya 1-2 kali, itu tidak akan membuat khotbah kita powerful. Ya, nanti kita sampai 5 menit kita sudah bingung. Kita mau sampaikan apa? Karena kadang-kala ayat itu pendek sekali. Hanya sampai berapa kata saja, bisa saja hanya 5 kata. Lalu apa mau kita gali dalam 5 kata tersebut? Ya. Apa mau kita gali? Kalau kita tidak bahas, lalu apa sebenarnya rencana Allah? Apa yang mau Tuhan sampaikan dalam ayat ini? Jadi harus baca berulang-ulang kali. Oke, kemudian temukan apa kira-kira tema dari teks tersebut. Contohnya, kalau ayat itu berbicara tentang kesetiaan, ya berarti temanya adalah tentang kesetiaan. Lalu buatlah judul khotbah melalui tema tersebut. Bisa saja apa ciri-ciri kesetiaan yang benar. Lalu sampai kapan yang apa standarnya disebut kesetiaan yang sejati. Oke, jadi banyak yang bisa kita membuat judul-judul. Lalu kemudian ketika kita membaca ayat tersebut, mari kita coba kelompokkan pesannya, ya melalui kata-kata biasanya. Lalu kita mulai mengelompokkan ayat ini, kata ini membicarakan apa, lalu ayat ini membicarakan apa, sehingga disitulah kita nanti dimampukan untuk membuat kerangkanya. Jadi kalau kita tidak mampu untuk membuat pengelompokan kata, pesan daripada ayat tersebut, maka kita tidak akan mampu juga untuk membuat kerangka. Karena kerangka khotbah muncul dari ayat itu. Nah, biasanya kerangka khotbah itu minimal 2. Ya, kerangka garis besarnya atau topiknya itu 2. Nanti kita akan belajar. Lalu dari 2 itu muncullah nanti sub-topik. Ada ide-ide yang pesan-pesan kecil yang bisa kita tambahkan dari sana. Oke, baik. Ada yang berikut adalah dari topik tersebut ya biasanya muncul sub-topik ya. Lalu untuk membantu kita untuk memahami ayat tersebut, perlu juga kita menggali atau meneliti bahasa aslinya. Kalau ada kata-kata yang mungkin kita perlu kita gali, apa sih maksud kata-kata ini dari ayat ini, maka kita coba cari bahasa aslinya. Nah, dari bahasa aslinya nanti itu akan menunjukkan kepada kita bahwa tujuan ayat ini seperti ini sebenarnya. Lalu kita menyampaikanlah lebih dalam apa arti itu kepada pendengar dan kepada diri kita juga, ya bukan hanya pendengar tapi untuk diri kita juga. Lalu bisa kita membuka kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan lain sebagainya. Lalu juga bisa membandingkan terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dan lain sebagainya. Kalau bahasa Inggris ada New King James Version, ya ada internasional terjemahan internasional dan lain sebagainya, ada juga contemporary ya, dan ada bahasa Inggris sehari-hari dan lain sebagainya. Lalu setelah itu bisa kita masukkan ilustrasi atau perumpamaan, tetapi yang relevan ya, sahabat-sahabat. Bisa juga diambil dari cerita Alkitab. Jadi selalu saya ulang-ulang bahwa khotbah memang perlu ada ilustrasi, ada contoh-contoh, tetapi biarlah contoh
contoh tersebut hal-hal yang relevan, hal-hal yang masuk akal di pikiran jemaat. Kemudian buatlah kesimpulan sesuai dengan topik yang diangkat. Oke. Jadi jangan lupa buat panggilan rohani. Jadi setiap khotbah harus ada panggilan rohani. Baik, kita lihat sekilas tentang kerangka khotbah. Jadi kerangka khotbah yaitu judul pertama, buat judulnya apa, lalu ada pendahuluan. Pendahuluan bisa bisa kisah tokoh di Alkitab, bisa juga ilustrasi, atau bisa latar belakang ayat itu, bisa juga. Lalu masuk ke dalam isi dan buatlah pertanyaan peralihan dari judul itu, buatlah pertanyaan peralihan supaya nyambung dan nanti dengan kerangkanya. Ada A, B, atau C. Ya, tergantung pendalaman kita. Kalau banyak pendalaman kita, maka akan lebih banyak lagi kerangkanya akan muncul. Lalu buatlah kesimpulan sesuai dengan kerangka yang sahabat-sahabat sekalian buat. Kita masuk kepada contoh. Ya, kita tidak berlama-lama. Ada satu contoh yang saya angkat di sini dan ini akan menambah pengetahuan kita, dan mungkin juga sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara pernah membuat khotbah dari sini dan pernah membuat juga khotbah tekstual dari sini, dan mungkin agak berbeda pandangan kita. Jadi sudut pandang itu akan membuat berbeda juga judul atau pemahaman yang kita buat. Jadi tidak masalah, itu akan menambah pemahaman kita saja. Tetapi dari sudut pemandangan saya membuat khotbah dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya buat judulnya adalah siapa yang berbahagia, atau siapakah mereka yang berbahagia. Lalu buat pendahuluannya, ya. Lalu kita masuk kepada isi. Nah, jadi kita menjawab pertanyaan. Yang pertama, mereka yang menghindari. Apa yang mereka hindari? Satu, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Sebelum itu kita baca dulu ayat satunya, ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Maka saya buat kerangka yang pertama adalah siapa yang berbahagia adalah mereka yang menghindari tiga hal itu. Yang pertama, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, jelaskanlah itu. Apa itu berjalan menurut nasihat orang fasik? Ya, kita menggali apa itu orang fasik. Kenapa dibilang orang fasik? Dan kenapa kita tidak boleh jalan bersama dengan orang fasik? Lalu jangan berdiri di jalan orang berdosa. Siapa itu orang berdosa? Apa kelakuan orang berdosa? Kita menggali itu. Lalu jangan duduk. Jadi ada tiga hal di situ. Berjalan, berdiri, dan duduk. Nah, sebagai tambahan buat sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya ayat 1 ini sudah bisa jadi satu khotbah loh. Tetapi untuk kali ini supaya lebih mempermudah kita, saya buat jadi 3 ayat. Tetapi ayat 1 saja dari Mazmur 1 ayat 1 itu sudah bisa menjadi sebuah khotbah. Kenapa? Karena kerangkanya sebenarnya sudah ada di situ. Jadi A, B, C itu sudah bisa jadi sebuah kerangka yang mau kita jelaskan kepada pendengar. Ya, jadi berjalan kita bisa menjelaskan itu, jangan berjalan, jangan berdiri, jangan duduk, itu sudah bisa jadi sebuah khotbah dan bisa kita membuat kesimpulan dari satu ayat saja. Tetapi ya buat pemula bisalah sampai 3 ayat supaya lebih luas dulu agar banyak kata-kata yang kita sampaikan. Oke. Lalu bagian yang kedua, mereka yang melakukan 2 hal. Jadi yang pertama mereka harus menghindari, orang berbahagia mereka harus menghindari sesuatu. Sesuatu itu tadi adalah 3. Lalu orang yang berbahagia mereka harus melakukan sesuatu. Sesuatu itu apa? Ada 2 hal. Yang di ayat yang kedua, mari kita baca ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada berapa? Ada 2, yaitu menyukai Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi dalam poin kedua ini, yaitu mereka yang melakukan 2 hal, itu kita sampaikan. Jadi kalau yang pertama tadi itu larangan, tetapi yang kedua ini adalah aktivitas atau kesukaan yang dilakukan oleh orang yang berbahagia.
yang mau berbahagia, menuju kebahagiaan dan lain sebagainya. Itu menyukai Taurat Tuhan. Jadi mari kita gali apa itu, bagaimana sih sifat orang yang menyukai Taurat Tuhan, dan Taurat Tuhan itu apa? Lalu apa maksudnya merenungkan Taurat Tuhan itu siang malam? Emang nggak bisa tidur, merenung aja terus? Itu yang mau kita sampaikan kepada pendengar atau jemaat. Lalu kemudian, kalau dia sudah menghindari orang-orang berdosa tadi, orang fasik, lalu pencemooh, lalu dia sudah menyukai Taurat Tuhan, dia sudah merenungkan Taurat Tuhan, apa hasilnya, apa efeknya, apa benefitnya, untungnya bagi diri saya, bagi diri pendengar? Harus ada. Apa itu? Dia, ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kita buatlah pengelompokan ini. Ini namanya pengelompokan. Ya. Jadi ayat 1 satu kelompok, ayat 2 satu kelompok, lalu ayat 3 satu kelompok. Nah, dalam ayat 3 ini pun bisa kita kelompokkan lagi ya. Itulah ada sampai 4 saya buat di layar itu. Apa itu? Ia seperti pohon di tepi aliran air. Lalu kita jelaskan, karena jemaat mungkin saja nggak ngerti, emang kalau saya sudah lakukan Taurat Tuhan, kok jadi pohon di aliran air? Maksudnya apa? Lalu kita masukkanlah apa maksudnya pohon di tepi aliran air, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ia menghasilkan buah. Buah apa itu maksudnya? Apakah itu buah benaran atau tidak? Lalu kita coba menyampaikan gambaran. Jadi secara tidak langsung sebenarnya ayat ini atau khotbah ini sudah ada gambaran atau contoh ilustrasi yang luar biasa. Itu di ayat yang ketiga. Jadi kadang-kala khotbah itu tidak perlu kita menggali, kita sibuk untuk mencari ilustrasi di luar sana. Karena kadang-kala ayat itu memberikan ilustrasinya sendiri. Dan ini ada ayatnya, yaitu sebagaikan pohon. Orang yang melakukan firman Tuhan itu bagaikan pohon yang ada di aliran air. Ya, yang menyerap aliran air. Lalu aliran air itu kalau kita masukkan dalam hidup kita, ya itu aliran air hidup. Air hidup siapa? Yesus Kristus. Yang melakukan firman Tuhan itu adalah bagaikan orang yang dekat dengan Kristus. Air hidup. Itu ya. Jadi kalau kita sudah main seperti nanti mau khotbah saya bukan menjelaskan. Oke. Lalu dia menghasilkan buah apa? Ya buah-buah roh, buah kebenaran dan buah kebaikan dan sebagainya. Daunnya tidak layu. Daun itu melambangkan apa kalau di zaman kita sekarang? Ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Begini. Itu yang terpenting kita sampaikan kepada pendengar. Nah, dalam 3 ayat ini, kalau teman-teman, sahabat-sahabat sekalian sudah mahir membuat khotbah tekstual, maka 3 ayat ini bisa menjadi 3 khotbah. Wah, ini luar biasa kan? Ayat 1 bisa jadi 1 khotbah, ayat 2 bisa jadi 1 khotbah, ayat 3 bisa jadi 1 khotbah. Jadi Anda punya stok khotbah tanpa henti-hentinya. Jadi bisa memperkaya pengetahuan kita. Lalu buatlah panggilan, kesimpulan dan panggilan. Ya, 1, 2, 3 bisa ditambahkan 1 panggilan dia terakhir. Bagaimana? Apakah itu membuat pemahaman kita lebih dalam? Jadi kalau teman-teman, sahabat-sahabat sekalian punya mau memasukkan ayat lain, bisa saja seperti yang saya katakan tadi, masukkan saja ayatnya. Tetapi itu hanya tambahan, pendukung, bukan menjelaskan ayat yang di luar sana. Ya. Oke, itu saja hari ini. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan. Silakan bertanya di kolom komentar. Ya, silakan bertanya di kolom komentar. Silakan di-share juga, di-subscribe dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang menjadi pelajaran kita hari ini. Selamat buat sahabat-sahabat sekalian yang menonton channel ini untuk membuat khotbah tekstual dengan mantap. Sampai bertemu dalam video penjelasan dan cara membuat khotbah topikal di video berikutnya. Jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, silakan like, komen, tekan tanda lonceng, subscribe, and share. Semoga jadi berkat.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa. Biarlah Engkau tuntun kami dengan roh-Mu, agar kami memahami firman-Mu, dan kami juga bisa membagikannya kepada orang lain, khususnya menyampaikan dalam khotbah tekstual. Berkati seluruh pendengar, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.